Alhamdulillah alladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dalam kehidupan kita, terutama nikmat diturunkannya air hujan dari langit, dan dari air hujan itu maka tumbuhlah segala hal yang dari perut bumi, sehingga yang tumbuh itu kita perlukan dalam kehidupan kita, dan semoga nikmat ini selalu kita sadari bahwa betapa pentingnya di dalam kehidupan kita. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nafas, yaitu islahul qulub. Tetapi kata nafas ini ada beberapa makna. Nah, yang pertama, sebagaimana kita pahami bahwa nafas bermakna ar-ruh. Ar-ruh itu ruh, ruh itu sebenarnya adalah sebuah ciptaan dari Allah yang itu juga ada di genggamannya Allah. Ini yang harus kita pahami, sehingga ketika kata jiwa ada di dalam Al-Quran yang mananya ruh, itu ada pada surat Al-An'am. Bapak Ibu jamaah bisa perhatikan surat Al-An'am ayat yang ke-93, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada makhluknya dan juga kepada hambanya. Jadi dikatakan dalam kitab ini, qala Allah ta'ala dzakiran qaulal malaikati lidzalimina indal maut. Jadi setiap jiwa itu akan merasakan, maka itu ayat yang bicara tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata dha'iqah itu dari kata dhaqa, yudiku, dha'iq, seseorang yang akan memiliki jiwa itu, seseorang yang ada di dalamnya jiwanya, yaitu ruhnya, dia akan merasakan rasanya mati. Maka itu kita belajar tazkiyatun nafas, tujuannya kita mempersiapkan, mempersiapkan bahwa kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Biasanya kalau sudah mengkaji yang gini dianggap ngaji yang tinggi-tinggi, atau ngaji yang menakut-nakuti. Padahal tidak. Esensinya syariat itu adalah justru ketika di dalam surat Al-Fajr
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita itu sebenarnya diminta agar jiwa kita itu mutmainnah. Jiwa mutmainnah itu adalah jiwa orang beriman. Semua tafsir ya, dari yang klasik, dari mulai para sahabat Nabi, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyatakan bahwa jiwa yang tenang itu adalah jiwanya orang mukmin. Jiwanya orang mukmin. Maka itu setiap Jumat kita diingatkan, ittaqullaha ya haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di ayat ini memang katanya dengan kata muslim, tetapi esensi muslim di sini adalah mukmin. Mukmin. Seseorang tidak dikatakan muslim kalau dia tidak mukmin. Itu. Jadi seseorang untuk menuju ke rukun Islam, ya, itu hubungan dengan mukminnya, rukun iman itu di syahadat. Di syahadat penghubungnya. Sehingga hadis tentang mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan ya, sehingga ihsan itu menjadi kata kunci untuk menyatukan antara iman dengan Islam, sehingga proses kehidupan kita itu akan menjadi muhsin, orang yang punya ihsan, orang yang di dalam kehidupannya itu ada ihsan. Ihsan itu sebagaimana Jibril mengajarkan kepada baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini, antak budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalaulah kita ingin menjadikan kehidupan kita ini menjadi ibadah, baik ibadah mahdoh, ibadah sholat, puasa, zakat ya, maupun ibadah yang sifatnya ghairu mahdoh, muamalah ya, yang muamalah ini sangat luas ya, perbedaan-perbedaannya, sehingga hukum bolehnya lebih banyak daripada hukum tidak bolehnya muamalah itu. Ya, ketika rukun ihsan itu hanya dua, kita merasakan melihat Allah di dalam setiap kehidupan kita. Melihat dengan apa? Dengan iman, dengan keyakinan kita, bukan dengan mata kepala kita, dengan keyakinannya, dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu apa? Syariat, syariat Islam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ketahuilah dengan ilmu ya, ilmu apa? Ilmu agama, ilmu syariat ya. Sehingga ketika kita beribadah pun harus dengan ilmu syariat. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Jadi kalau ibadah itu terkesan kita melihat Allah, kehadiran Allah ada dalam ibadah kita ya. Sehingga ketika kita sholat berjamaah tidak mengganggu tetangga sebelahnya ya. Tidak banyak bergerak ya. Ya. Tidak seperti sholatnya atau ibadahnya anak-anak kecil yang masih belajar.
Maka itu dijaga kekhusyuan kita dengan tidak banyak bergerak. Ini menjadi penting. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam tarahu, kalau kita tidak bisa menghadirkan, kata para ulama dalam mensyarahkan hadis ini, kalau kita tidak menghadirkan, bisa menghadirkan melihat Allah gitu. Ya, karena melihat Allah itu dengan ilmunya Allah. Kita belajar tentang syariat ini gitu. Jangan pakai ilmu yang lain gitu. Harus dengan ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah di dalam ibadah kita, maka kita menghadirkan seakan-akan kita dilihat oleh Allah. Ya. Kita dilihat. Itu dua rukun. Kalau yang satu tidak bisa, dialihkan ke yang kedua. Merasa dilihat. Ya. Sehingga problem umat mukmin, orang mukmin itu selalu baik. Maka itu ihsan ini menjadi ya kendali rel, seperti kita melihat ya, satu ini kita diusahakan untuk melihat Allah dengan ilmu syariat, jangan ilmu yang lain. Kalau yang ilmu yang lain banyak muncul yang lainnya, tapi kalau dengan ilmunya yang diajarkan seperti Rasulullah belajar ya, yang diajarkan oleh Jibril ya, maka akan menjadi rel yang pertama sesuai. Sedangkan yang kedua rel ini ya fa innahu yaraka, bahwa kita harus menghadirkan Allah itu melihat kita gitu. Kan ilmu syariat kita kan levelnya macam-macam ya. Saya dengan guru saya sudah berbeda. Bisa jadi jenengan sama saya lebih tinggi jenengan ya. Itu. Ini yang harus kita sama-sama. Nah, ketika dua rel ini rukunnya ihsan tadi, inilah yang membentuk kita akhirnya lurus jalannya, seperti rel kereta api tadi. Ini pentingnya kita menyadari tentang bahwa jiwa itu maknanya juga ruh. Sama dengan ketika kita melihat surat Al-An'am 93, akhriju anfusakum ya. Ai bimana arwahakum ya. Keluarlah jiwa-jiwa ya. Maksudnya apa? Keluarlah ruh-ruh itu ya. Maka itu kalau kita lihat ibu memperhatikan bapak tidur, bapak memperhatikan ibu tidur, memperhatikan anak tidur, anak kita di samping kita, itu betapa damai tenangnya. Itulah kondisi mutmainah sebenarnya, seperti itu. Kondisi mutmainah itu seperti kita tidur gitu. Ada juga orang tidur tidak tenang, ada gelimpang, nah itu tidak tenang ya. Maka Bapak Ibu, mari kita coba memperhatikan bahwa jiwa itu juga maknanya adalah ar-ruh ya. Yang kedua di dalam surat Az-Zumar ayat 42 ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha ya, Allah lah yang akan mewafatkan ya, jiwa-jiwa ya, ketika menghadapi kematian. Maksudnya jiwa apa? Ruh ya. Ya. Jadi kita ketika kita mendidik tazkiyah, didikan kepada jiwa kita, itu sebenarnya kita menata ruh ya, mengendalikan ruh kita
Jadi tazkiyatun nafas itu esensinya juga mengendalikan ruh kita. Ya, seperti di masjid ini. Ya. Kita kalau ada di masjid kan merasakan adanya ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Itu para ulama tafsir juga memberikan penjelasan kalau kita ingin mendapatkan jiwa atau ruh yang tenang, itu ada pada tempat-tempat yang tenang. Ya. Tempat yang tenang salah satunya adalah di masjid. Ya, keadaan-keadaan ketika sholat itu tenang. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Nah, kata qulub di sini ya, nanti juga berbeda para ahli tafsir. Karena kulub itu bisa maknanya ke jantung, kolbu itu. Karena Nabi ketika menjelaskan takwa itu di sini, menunjukkan ke sini. Memang kalau kita mau sehat jantungnya, Bapak Ibu, itu banyaklah mengingat Allah. Dan itu diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang sekarang banyak beredar. Ilmuwan barat aja meneliti bahwa jantungnya orang-orang mukmin itu lebih sehat. Lebih sehat. Ada yang diteliti karena faktor makanannya. Ada yang diteliti berdasarkan ingat kepada sang penciptanya. Jadi riset-riset penelitian orang barat itu mendeteksi ya. Ketika jantung kita itu dideteksi dengan alat kedokteran itu kan naik turun ya. Jantung yang normal kan naik turunnya bagus ya. Bukan down turun ya. Dan juga bukan yang stagnan gini, ini dianggap nanti mati. Ya. Dan kita semua merasakan jantung kita. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk meneliti ke perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita saja contoh, kita sebagai seorang suami dusta pada istri, itu mesti jantungnya coba rasakan. Bohong saja, ibu juga begitu, bohong saja pada suami. Tapi ini bukan perintah ya, bukan menyuruh ya. Kalau mau neliti jantung kita ya. Atau kalau kita punya putra putri yang kuliah di kedokteran dan ya dites ya, itu risetnya orang-orang barat ada dan sudah masuk di jurnal-jurnal internasional yang ilmiah ya. Jadi ayatnya Allah ini ya, Al-Quranul Karim ya, firmannya Allah ketika bicara ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Salah satu contoh dzikir itu adalah aqimis sholata lidzikri. Jadi Quran ini memang hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya. Sehingga ketika surat Az-Zumar tadi bicara tentang jiwa ya, Az-Zumar ayat 42, maksudnya jiwa itu adalah ruh, arwah ya. Jadi Allah akan mewafatkan ruh-ruh ya. Maksudnya apa? Mengeluarkan ruh itu dari jasadnya manusia ya. Jadi yang diwafatkan itu adalah diambil adalah ruhnya.
ruhnya. Nah, dalam sebuah riwayat juga begitu ya. Maka itu dikatakan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, wa min du'ain naum alladzi alamnahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqula qabla naum in amsakta nafsi farhamaha ya. Dan ketika engkau menggenggam jiwaku, maksudnya ruhnya ya. Ya Allah, ketika engkau menggenggam jiwaku, ruhku, maka rahmatilah jiwa itu, ruh itu ya. Ya, jadi ada doa yang tidak biasa ya. Doa ini diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita ya. In amsakta nafsi farhamah ya. Bismikallahumma, apa doa mau tidur? Bismikallahumma amutu. Itu yang biasa diajarkan, tapi doa yang ini jarang dipakai. In amsakta nafsi farhamaha, minimal para ulama ketika kita mau tidur farhamaha ya, itu rahmatilah jiwa atau ruhku ini. Jadi itu salah satu bentuk Nabi mengajarkan untuk tazkiyah ya. Tazkiyah itu tidak hanya jiwa yang ada menempel pada tubuh kita, tetapi ketika ruh itu akan kembali kepada Allah ketika kita tidur ya. Ini menjadi penting. Lalu dalam surat Ali Imran bahwa jiwa itu maknanya juga zatnya jiwa itu sendiri ya. Surat Ali Imran ayat 30 ya. Ini sudah jiwa yang dalam makna zatnya ya. An-nafsu bimakna adzat ya. Kalau Allah Ta'ala yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdoro ya. Itu maksudnya apa? Ai kulli dzatin ya. Fatashmilu al insan kullahu bidhahirihi wa batinihi ya. Jadi yang namanya jiwa itu ya satu tubuh kita ini maksudnya ya. Maka itu kalau bayar zakat fitrah berapa jiwa? Nah, itu maksudnya ya. Kalau sudah wafat tidak kena ya. Kalau dia wafat sebelum ya, ya, sebelum bayar zakat, maka dia tidak kena bayar zakat fitrah. Tapi kalau setelah atau mau masuk Idul Fitri, maka dia harus bayar zakat fitrahnya dulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menjadi penting, termasuk surat Fatir ayat 18 ya. Surat Fatir ayat 18 ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi ya. Ini para ulama menjelaskan tafsir ini dengan menarik, bahwa siapa yang membersihkan ya tidak hanya jiwanya tetapi dirinya dengan wudu, dengan sholat, gerakan-gerakan, itu pada dasarnya dia fa innama, bahwasannya dia itu yatazakka li nafsihi
Kalau kita mandi itu kan kelihatannya fisik kita kan Bapak Ibu. Tapi esensi dari fisik itu sebenarnya membersihkan yang bagian dalam juga. Kalau Bapak Ibu pernah melihat bagian kulit kita, antara kulit kita sebelum dibersihkan dengan setelah dibersihkan, itu di dalam kulit kita itu kalau belum dibersihkan banyak hewan, banyak hewan-hewan kecil yang nempel. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, dan saya mengamati itu. Tapi kalau sudah kita bersihkan, itu hilang dengan air, apalagi dengan air wudhu, maka hilang dia. Jadi esensi kita mandi, wudhu, apalagi wudhu itu terjaga, maka esensinya kita tidak hanya membersihkan anggota tubuh kita, tetapi juga membersihkan bagian dalam tubuh kita, dhahirihi wa batini, bagian yang tampak dengan yang tidak tampak. Karena ini tafsir dari surat Fatir ayat 18. Ini lebih menarik lagi Bapak Ibu, kita harus yakin ini. Orang yang sungguh-sungguh dianggap hanya sungguh-sungguh urusan dunia, kan begitu ya. Ini dalam surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat 6. Ini agar kita juga akhirnya tahu tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Ayat ini kan sungguh-sungguh, tapi kok sungguh-sungguh terhadap jiwanya. Sekarang kalau kita lagi mau sungguh-sungguh, seperti Mas ini mau sungguh-sungguh sholat ini kan, ketika dia mau sungguh-sungguh sholat, itu semua konsentrasi sungguh-sungguhnya ada pada seluruhnya. Ini Quran bicara tidak hanya unsur dohir, tapi di dalamnya juga ada unsur batin. Bapak Ibu yang merasakan masa-masa waktu masih kerja, kan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh keluar dari rumah untuk bekerja, sungguh-sungguh kan gitu. Sehingga ketika sungguh-sungguh itu konsentrasi, benar-benar konsentrasi. Nah, ini dijelaskan dalam tafsir ini, ay lidzatihi kullah fayantafi'u bikullihi. Kalau dia mengamalkan kesungguh-sungguhannya itu, menerapkan kesungguh-sungguhannya itu pada dasarnya zatnya yang sungguh-sungguh. Jadi terpusat semua, dari mulai pikiran sampai anggota semuanya, dari mulai kepala sampai kaki sungguh-sungguh. Ini menarik lagi kalau ijaz ijaz ilmi, bahwa ayat-ayat Allah itu punya mukjizat keilmuan. Memang Al-Quran itu bukan kitab teknologi. Ketika bicara air hujan itu maksudnya apa? Itu mukjizatnya ilmu. Al-Quran ini mukjizatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di dalamnya ada mukjizat ilmu yang bisa meruntuhkan ilmu-ilmu kajiannya manusia. Betapa banyak peneliti ilmuwan-ilmuwan yang profesor dari Prancis itu gara-gara melihat perbedaan warna air laut Bapak Ibu di Atlantik itu.
Dia bisa menyatu tapi tidak saling mencampuri. Ketika air warna yang biru ini ke sini, dia nggak mengotori, tidak mempengaruhi. Yang warna coklat ketika di sini ini juga nggak mengotori. Bayangkan, itu kalau pakai ilmunya siapa? Kalau pakai ilmunya manusia nggak bisa dijelaskan. Itu dalam surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Sehingga ketika bicara itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau nikmat mana lagi yang kau mau dustakan? Kalau sudah bicara itu, sama dengan ini. Ketika kita diberi informasi tentang waman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang dia sungguh-sungguh di dalam aspek kehidupannya, sesungguhnya dia terus menjadi orang yang sungguh-sungguh kepada dirinya. Jadi kata li nafsi ini ya, dan kesungguhan itu akan bermanfaat untuk setiap yang ada pada dirinya. Ya. Ada penelitian, ini penelitiannya aneh ya. Seorang meneliti kehidupan orang yang hanya biasa hidupnya itu makan singkong. Ini yang sekarang makan singkong sudah masuk kan singkong dulu itu kan orang-orang dulu kita itu kan hanya dikukus, direbus. Sekarang digoreng, dikasih warna rasa macam-macam. Ya. Berbeki, singkong rasa berbeki, rasa ini, keju dan lain sebagainya. Ya. Padahal orang dulu itu sudah hidup sehat tanpa itu. Diteliti oleh seorang ilmuwan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh dan badannya kuat dulu mungkin makan singkongnya lebih banyak. Iya, saya yakin itu. Daripada saya yang kurang makan singkong gitu. Itu. Kadang saya lebih banyak masuk angin. Ya. Karena singkongnya kurang. Bisa, saya yakin orang-orang sepuh yang sekarang kuat itu, masih kuat dia. Itu karena makan singkongnya lebih banyak. Bisa diteliti dan itu ada penelitian yang meneliti, Bapak. Nah, ketika saya membaca hasil penelitian itu, saya bilang fabi ayyi ala'i rabbikuma. Ini menyadarkan pada diri kita masing-masing bahwa memang makanan yang sudah ada dalam alam semesta ini yang Allah berikan. Ya, daun kelor, bayangkan. Makanan orang tua kita dulu. Sekarang jadi perhatian lagi daun kelor. Ya, jadi kapsul, jadi teh dan macam-macam. Nah itu kan tinggal ngambil, direbus saya wes selesai, nggak usah di kapsul, nggak usah di teh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini menjadi penting bagi kita semua bahwa memang masing-masing kita harus lebih memperhatikan bahwa kehidupan ini sudah ada di dalam alam. Bahwa Allah sudah menyediakan. Lalu juga ada kata jiwa itu maksudnya jasad. Jiwa itu juga maksudnya jasad. Jadi bukan berarti tazkiyatun nafs itu mengesampingkan tasyatul jasad.
juga harus memperhatikan. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nas, ini manusia semuanya, ittaqu rabbakum. Kalau manusia semua, Quran selalu mengatakan dengan bahasa rabbakum. Karena semua manusia yang beriman dan tidak beriman, dia tidak pernah menolak Tuhannya itu Rob. Coba orang di luar Islam ditanya, siapa yang mengatur alam ini? Tuhan. Jadi Quran itu sudah pas biasanya. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Ya, jadi manusia itu dari ciptaan satu jiwa, Adam dan Hawa. Tafsirnya itu Adam dan Hawa. Yakni dari jasadnya Adam, itu loh. Oh, orang sekarang meneliti sebelum Adam ada lagi. Tak mungkin manusia menemukan lagi. Itu manusia khayal, menghayal, bukan secara ilmu. Ya, maka itu digambarkan manusia seperti kera dan sebagainya. Itu dunia imajinasi saja, dunia menghayal. Qurannya sudah bicara, ya. Surat An-Nisa ayat 1 ini sudah membantah. Maknanya apa? Yakni jasadi Adam. Ya. Lalu dikatakan di sini wa khalaqa minha. Itu hanya kemana? Min nafsi wahidah. Itu yang dimaksud hanya. Jasadnya Adam, dari jasadnya Adam. Manusia yang pertama. Maka itu di dalam riwayat dikatakan Adam itu Abun Nas, bapaknya manusia. Ya. Lalu berkembang, ya, jauh jaha wabatla minhuma, berkembang lagi dari keduanya. Jauh jaha maksudnya Hawa, istrinya Adam. Wabatha minhuma rijalan katsira wa nisa, lalu berkembang menjadi laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Nah, di ayat ini yang maksudnya jiwa min nafsi wahidah itu maksudnya, ya, wa amma arwa falikulli jasadin, falikulli jasin rauhuhu, al khoso allati tanfahu fihi. Lalu proses banyaknya itu dari rahim ibu-ibu yang ruhnya itu ditiupkan sehingga jadilah jasad. Kalau ruh itu tidak ditiupkan di dalam perut ibu itu oleh Allah, wa nafakha min ruhi, maka jasad yang tidak ada ruh itu akan keluar seperti nun sewu, seperti kotoran yang keluar dari seorang ibu biasa, sehingga tidak menjadi anak. Itu karena ada ruh maka anak itu hidup. Itu yang jasad itu di dalam rahim ibu yang segumpal darah mudghah, ya, 40 hari berikutnya baru ditiupkan ruh, maka terbentuk berkembang. Ya. Itulah yang dimaksud di dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya. Jadi jiwa yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 1 itu maksudnya, ya, adalah jasad yang ruhnya secara khusus dituyupkan di dalam jasad itu. Lalu di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 84, ya, makna ruh
makna jiwa maksudnya adalah jasad. Di dalam surat Al-Baqarah 84 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Ya. Yang dimaksud dengan kata anfus di sini itu adalah ajsadikum ajsadakum wala tukhrijuna anfusakum li'anna al-khuruj minad diyar la yatahaqqaqu illa bil jasad. Tidaklah keluarnya dari kampung itu kecuali keluarnya itu jasad maksudnya. Sehingga dari ayat ini tidak mungkin ada orang jasadnya di sini, ruhnya di sana. Kalau ada cerita orang, jasadnya di sini, lalu ada orang itu di sana. Itu mesti yang di sana itu duplikat makhluk gaib yang menyerupai. Itulah pentingnya kita belajar bahwa menolak hal-hal yang tahayul. Jadi Al-Quran ini mengajarkan kita dasar akal itu penting. Jadi beragama juga menggunakan dasar akal, bukan hanya dasar iman atau kolbu. Ini kan sekarang berkembang orang, dia ada di rumah tapi bisa sholat di Mekah. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting bagi kita semua ketika kita menyadari bahwa agama ini harus kita sadari, kita pahami dengan dasar-dasar agama. Begitu juga dengan surat Al-Baqarah ayat yang terakhir 286 yang sering jadi wiridnya kita. Ini mengajarkan bahwa makna jiwa itu adalah jasad juga. Maka itu membersihkan jasad kita ini, badan kita ini penting gitu. Jadi anak kita suruh mandi itu penting. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini menarik lagi yang tentang laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini perbuatan baik dan ini perbuatan tidak baik. Begitu juga balasannya. Sebagaimana surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Sebelumnya kita juga sudah jelaskan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Di dalam surat Al-Baqarah 286 maksudnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, bimakna la yukallifu jasadan illa kudrati atau kudrotahu. Kalau mengikuti kaidah bahasa Arab Qur'annya, la yukallifu jasadan illa kudrotahu. Gitu. Jadi bahasa Arab di Quran itu mengajarkan bahasa Arab, karena memang Quran itu bahasa Arab. Jadi kalau kita melihat huruf gundul lalu ada Qur'annya di atas, yang ngikuti aja kemudahannya. Ai la yukallifu
jasadan illa qudratahu, illa wus'aha gitu, ya, kecuali berdasarkan kemampuan kita. Maksudnya itu usaha itu maksudnya kemampuan kita, qudrah. Maksudnya apa? Visi kita ini kadang lemah, kadang kuat. Ya. Surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsan itu maksudnya di usia remaja kuat. Itu sebaik-baiknya manusia itu masa remaja, semangat. Kalau sekarang ada remaja letoy itu. Bukan remaja itu, menyalahi surat At-Tin. Ya. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian akan turun asfala safilin. Tambah usia tambah lemah. Lalu ada sudah usia 70 pingin jadi remaja, ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Tetap akan lemah. Nah itu maksudnya agar kita menyadari bahwa yang namanya jasad kita itu juga menentukan kekuatan kita. Ya, jangan usia sudah 70 masih menek-menek gitu. Jangan menek-menek sing dhuwur-dhuwur, kecuali naik lift. Ya, jangan naik tangga betulin genteng, jangan. Gitu. Ya. Nah, lalu makna jiwa juga maknanya kolbu, sehingga kitab ini Islahul Qulub itu maknanya tazkiyatun nafas. Nafas yang maknanya kolbu kita lihat dalam surat Al-Baqarah 235. 235 panjang ini. 235 dari potongan ayatnya aja lah saya ini. Ya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruhu. Ya. Ya. Itu ayat itu. Tapi sebelumnya juga penting, perlu dipahami nanti. Saya ambil potongannya. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di dalam jasadmu, ya. Kolbumu, hatimu. Kolbu. Jadi jiwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kolbu. Ya. Kata anfusikum maka fahdharuhu. Ya. Maka perhatikan, itu maksudnya. Ya. Jadi jiwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kolbu kita. Kolbu berarti jantung. Ya. Ya. Bukan kolbu yang maknanya liver atau ya, bukan. Ya. Karena kolbu yang dimaksud di dalam syariat kita itu adalah jantung. Jantung ini menjadi segala-galanya loh Bapak Ibu. Dalam ilmu kedokteran itu penting jantung itu. Maka itu jantung itu kontrol iman dan takwa kita. Maka itu Nabi menunjuk ke sini. Kalau kita berbuat baik maka jantung kita aman, tenang. Tapi kalau berbuat dosa, bisa pasti itu identik bagi orang beriman. Monggo kalau ada pertanyaan sampai sini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahwa tadi itu ada rukun ihsan. Iya, ihsan. Untuk menjadi ihsan itu di dalam sholat itu seakan-akan kita itu dapat melihat Allah dengan iman. Iya. Atau tidak-tidaknya kita itu bisa Dilihat oleh Allah. Iya. Tapi terkadang mungkin dua-duanya itu kita tidak bisa. Sholat tidak. Ya. Nah ini bagaimana, apakah ini juga hanya sekedar gugur kewajiban atau ada pengaruhnya terhadap jiwanya? Ya.
Para ulama ngasih nasihat, kita hadir di tempat yang baik saja sudah nikmat. Dan itu akan berproses, Pak. Itu berproses. Maka dua rukun itu yang ibaratnya rukun itu kan tiang. Ya. Kalau tiangnya sudah bentuknya begini kan sudah bagus, sudah ideal. Tapi kan sebelum tiangnya bermarmer gini yang bagus itu kan masih dicor, itu masih diisi. Ya, saya bahasakan lebih mudah itu. Jadi tubuh kita itu seperti perbuatan kita itu lagi kita bentuk, Bapak Ibu. Maka itu harus kita latih. Anak-anak kita itu harus kita latih. Ya, nanti usia 7 tahun dipukul Pak, harus dipukul. Kalau nentang dia nentang nggak mau sholat, kita perintah, pukul Pak. Pukul, nggak apa-apa. Tapi jangan buat luka. Ya. Yang pukul tapi jangan membuat luka. Gitu. Ya. Itu penting. Kita lagi membentuk Pak, terus lakukan. Ya. Gitu. Lakukan, nanti terbentuk sendiri. Ihsannya kita sendiri terbentuk Pak. Dulu saya sebelum belajar bahasa Arab ya nggak tahu apa-apa. Dulu hanya disuruh ayah saya belajar di madrasah diniyah. Setelah SD umum saya disuruh belajar masuk madrasah diniyah. Di situ belajar ngaji, belajar bahasa Arab. Ada kitabun, ada kolamun. Ya, hanya gitu aja. Nggak tahu itu apa maknanya, nggak tahu karena masih kecil, masih SD. Tapi disuruh sholat jangan tinggalkan. Itu maksudnya seperti cor-coran tubuh kita itu masih diisi Pak. Masih diisi ya, itu. Nah maka itu kita bentuk seperti kita ngecor itu Pak. Sama dengan kita, walaupun kita udah usia enggak ada terlanjur, terus kita belajar di masjid ilmu ya belajar terus. Saya juga nyari kitab terus, beli. Kalau nggak ketemu yang cetaknya saya ambil di online, termasuk ini ada 3 jilid kitab yang online, saya cetaknya belum menemukan ya. Tazkiyatun nafas, tasfiyatul qol, tasfiyatul jasad. Ada satu lagi tasfiyatul akal, membersihkan pikiran kita Pak. Termasuk itu untuk membentuk ihsan, muhsin, supaya pikiran kita nggak kemana-mana. Ya. Kadang kan ngaji apa enggak ya? Ngaji apa enggak ya? Ngaji ya tadi ya. Ustadznya dari Malang datang kan gitu ya. Ya. Masa saya yang di Kepanjen nggak datang kan gitu ya. Ya. Nah, ya. Itu pikiran Pak. Maka itu kita tazkiyah ya, untuk hadir Pak Haji ya. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah juga ya. Iya. Jadi cara membersihkan itu tidak hanya jiwa kita, tapi pikiran juga, akal kita. Jadi tazkiyatul qalb, tazkiyatul nafas, tazkiyatul jasad, dan tazkiyatul akal. Pikiran-pikiran kita, anak-anak kita itu kan banyak yang lagi pada jual barang-barang ekspor impor. Iya, daripada mereka belajar ilmu agama. Banyak anak-anak muda kita itu belajar ekspor impor di hotel-hotel. Rizki itu sudah ditentukan. Kita hanya disuruh bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki sudah ada garisnya. Kalau anak kita nanti di kemudian hari diciptakan jadi orang kaya, itu karena bapak ibunya orang takwa. Saya tanya ibu saya, ibu doakan apa sih untuk saya? Ya Allah, jadikan anak saya ada yang jadi guru, lebih tinggi tingkat derajatnya daripada saya. Ibu saya guru SD. Ingin anaknya ada yang lebih tinggi. Kakak saya yang pertama juga didoakan oleh ibu, ya Allah jadikan anak saya ada yang
lebih tinggi dari pangkat bapaknya tentara. Ternyata lebih tinggi, alhamdulillah. Maka itu doanya ibu itu didengar. Maka itu ibu harus banyak mendoakan anaknya. Dan ibu harus jangan banyak menuntut pada ayah. Ya, rezeki sudah ada ketentuannya. Bagaimana kita memahami itu? Akal, pikiran kita, jiwa kita, kolbu kita, jantung kita. Kalau nggak punya, sepertinya kalau nggak punya uang itu sepertinya kok jantung deg-degan terus, nggak bisa makan gitu. Padahal saya tadi contohkan singkong itu loh, orang di kampung yang jauh dari teknologi itu masih bisa makan singkong, sudah alhamdulillah. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Ya, malah sekarang banyak dosen-dosen itu nanam singkong. Yang akhirnya singkong itu menjadi makanan dosen-dosen sekarang, kawan-kawan saya. Monggo kalau ada lagi. Nggih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membagikan makna hadis tentang segumpal jari Iya. yang apabila baik maka Iya. dan sebaliknya. Idza fasadat fasadat. Ya. Hati yang dimaksud ini adalah jantung atau hati iman. Jantung. Kok diistilahkan segumpal darah? Iya. Segumpal darah itu bisa bentuk Mudghah, ya. Kolbu. Atau jantung dalam bentuk yang memang itu ya jantung sebenarnya. Iya. Ya, jantung yang. Ya. Ala wahia al-qalbu. Ya. Jantung. Jantung. Iya. Apakah memang itu jantung atau Iya. biasa? Ya. Berarti iman gitu ya. Iya. Ya. Maka itu jantung itu ketika kita berbuat baik, dia duk-dukannya rendah. Tapi kalau dengan berbuat jahat itu itu besar. Dan itu bisa dirasakan sendiri. Bisa Bapak Ibu menguji jantungnya sendiri-sendiri. Ya. Dan itu ada risetnya sudah. Ilmuwan-ilmuwan Barat, itu, pakar-pakar agama mereka itu meneliti. Ada yang Muslimnya sekian, ada yang Muslimnya sekian, sampai mereka meneliti seorang ulama di tempat tinggalnya yang sering ke masjid, sering melakukan sholat malam, sering mengajarkan ilmu agama di masyarakat. Itu diteliti sama ilmuwan Barat itu. Ya. Ternyata kolbu itu akhirnya jatuhnya ke jantung. Nah itu Nabi ketika hadis itu kan menunjuk ke sini, at-taqwa hauna, ya, jantung. Ya. Jadi al-qalbu itu saya lebih cenderung juga memaknai jantung. Ya. Maka itu menjadi penting Bapak Ibu. Kalau jantung kita sakit, sakit fisik kita. Idza fasadat fasadat jasaduhu kulluhu. Nah, wa idza soluhat soluhat jasaduhu kulluhu. Begitu juga dengan amal, itu sholat. Gitu. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa menjaga iman, takwa sampai akhir hayat hidup kita. Dan semoga Allah menjaga keluarga kita, saudara-saudara kita, para pemimpin kita, sehingga Indonesia menjadi negara yang benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbul ghafurur rahim. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.